Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Ini alasan yang nantinya dapat menjadi penerang saat di dalam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api neraka. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak lepas berdoa setelah sholat memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Inilah tempatmu kelak sampai ia membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat." Dari penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas apa saja amalan penerang kubur? Berikut 10 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. Yang pertama, mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah cahaya sedekah, bahkan bukti nyata. Sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah. Memberikan sebagai harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak-anak soleh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir, yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal." Yang keenam, membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya. Surat yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali.
Beberapa amalan lainnya yakni dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut dan dianjurkan untuk membacanya sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Busro Karim, Syekh Said bin Muhammad Ba'asin, seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. 8. Membaca tasbih. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan. Amal kedua kalimat itu yakni tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdih dan Subhanallahal azim. Dengan memperbanyak bacaan tasbih artinya kecintaan kita kepada Allah semakin dekat dengan kasih kesayangannya. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. Yang ke-9, melaksanakan haji dan umroh. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di dalam kubur yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qutubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya amal kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Jalur tersebut sudah menguatkan kesahihannya. Yang ke-10, doa sapu jagat, kebaikan dunia dan akhirat. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan, yang artinya, Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seseorang penolong pun. Quran Surat Ali Imran ayat 192. Demikian 10 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.